Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Jadi hari ini saya akan membahas tentang makalah saya yaitu tentang enkripsi. Definisi enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data maupun informasi menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca atau dimengerti oleh pihak tidak berwenang. Karena tujuan utama enkripsi adalah menjaga data aman, enkripsi adalah proses mengubah bentuk data yang mudah dipahami menjadi kode yang sulit dipahami. Enkripsi dipakai untuk menanggulangi seiringi adanya cybercrime atau kejahatan dunia maya seperti peretasan email, phishing, pencurian data, carding, dan sejenisnya. Penerapan enkripsi dapat dilakukan melalui penerapan algoritma kriptografi, suatu rangkaian langkah matematis yang dirancang untuk menjaga keamanan informasi. Saat ini, enkripsi sudah digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari komunikasi online, penyimpanan data sensitif, pembayaran online, dan lain sebagainya. Lanjut. Fungsi enkripsi. Berikut ini adalah fungsi dan manfaat enkripsi dalam menjaga keamanan data. 1. Kerahasiaan. Salah satu manfaat enkripsi adalah menjaga kerahasiaan data. Ketika data dienkripsi, hanya pihak dengan kunci enkripsi yang bisa membuka dan membaca isi data. Hal ini mencegah akses tidak sah oleh pihak yang tidak berwenang, termasuk peretas atau penyerang. 2. Autentikasi. Dalam beberapa metode enkripsi end-to-end, keberadaan kunci enkripsi dapat digunakan untuk membuktikan identitas seseorang atau organisasi. Langkah ini dapat mencegah serangan man in the middle, di mana peretas mencoba berpura-pura menjadi pihak berwenang. Ketiga, yaitu integritas. Melalui enkripsi, Anda dapat memastikan bahwa data di dalamnya tidak diubah atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang selama penyimpanan. Jika tiba-tiba terdapat perubahan data di tengah jalan, maka proses enkripsi akan membuat data tersebut tidak terbaca. Lalu keempat, yaitu non-repudiation. Manfaat dan fungsi enkripsi yang terakhir adalah non-repudiation. Sebuah konsep di mana pengirim pesan atau transaksi tidak dapat menyangkal bahwa mereka telah mengirim pesan atau melakukan transaksi. Dalam konteks enkripsi, konsep ini diimplementasikan pada pengguna kunci enkripsi. Kunci ini hanya diketahui oleh pengirim, sehingga mereka tidak dapat menyangkal sebagai pihak yang telah mengirim pesan. Konsep non-repudiation berguna untuk menghindari konflik dalam komunikasi bisnis atau transaksi. Terus ada proses enkripsi. Secara umum, cara kerja enkripsi dapat disesuaikan dengan penggunaan algoritma kriptografi, kunci enkripsi, dan proses dekripsi. Cara kerja enkripsi akan mengubah data asli atau plain text menjadi bentuk yang tidak terbaca, yaitu ciphertext. Kemudian bentuk tersebut akan dikembalikan lagi menjadi plain text oleh pihak yang berwenang. Contohnya yaitu menggunakan kata domain murah menjadi 5 bintang, tanda seru, dan sebagainya. Lalu pihak berwenang bisa mengubah lagi kata tersebut menjadi domain murah. Adapun penjelasan rinci tentang setiap langkah dari proses enkripsi adalah 1. Algoritma. Enkripsi dilakukan menggunakan algoritma kriptografi untuk serangkaian instruksi matematika dan logika yang rumit. Ini akan mengubah data asli menjadi ciphertext menggunakan perhitungan kompleks. Umumnya proses algoritma kriptografi dibagi dalam 2 kategori, yaitu algoritma simetris dan algoritma asimetris. Algoritma simetris mempunyai kunci enkripsi dan deskripsi yang sama, sedangkan algoritma asimetris memiliki 2 kunci berbeda, yaitu 1 untuk enkripsi dan 1 lagi untuk dekripsi. 2 kunci. Kunci ini merupakan nilai yang digunakan oleh algoritma untuk mengubah plain text menjadi ciphertext. Keberadaan kunci ini sangat vital karena tanpa keberadaannya, ciphertext akan sangat sulit dipecah dan dikembalikan menjadi plain text. Biasanya, kunci enkripsi berbentuk bilangan acak atau deretan karakter yang kompleks. Ketiga, deskripsi. Konsep ini berlaku ketika penerima memperoleh ciphertext dan memiliki kunci deskripsi yang benar. Jika begini, maka mereka dapat menggunakan untuk mengubah ciphertext kembali menjadi plain text yang dapat dibaca. Dalam prosesnya, tindakan ini melibatkan operasi matematika dan logika guna membatalkan operasi enkripsi. Lanjut. Ada metode enkripsi. Ada 2 metode enkripsi, yaitu sebagai berikut. 1. Enkripsi simetris. Melibatkan penggunaan kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. Kunci ini harus dirahasiakan agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Meskipun efisien, tantangan utama enkripsi simetris adalah bagaimana menyampaikan kunci dengan aman ke penerima tanpa risiko kebocoran. Kedua, yaitu enkripsi asimetris. Enkripsi asimetris menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci publik dan kunci pribadi.
Kunci publik digunakan untuk enkripsi data, sementara kunci pribadi digunakan untuk mendekripsi data. Sebuah kunci tidak dapat mengungkapkan yang lainnya, dan kunci publik dapat dibagikan secara bebas tanpa mengorbankan keamanan. Nah, lanjut. Jenis-jenis enkripsi. Berikut ini adalah jenis terdapat pada enkripsi, yaitu 1. Triple data encryption algorithm, yaitu atau triple dash. Adalah jenis enkripsi simetris yang bekerja dalam tiga phase. Ya, karena itu enkripsi ini lebih lambat dari enkripsi lain. Lebih dari itu, enkripsi triple dash ini juga mengenkripsi data dalam panjang blok yang lebih pendek, sehingga cukup mudah didekripsi. Akibatnya ada risiko pencurian data yang lebih tinggi. Namun, enkripsi ini adalah yang direkomendasikan sebelum adanya enkripsi lain. Bahkan, banyak organisasi, perusahaan, dan bisnis memakai enkripsi ini. Kedua yaitu Advanced Encryption Standard atau AES. AES dianggap sebagai salah satu enkripsi terbaik dikembangkan oleh United States National Institute of Standard Technology. Enkripsi ini bekerja dengan algoritma region dial dan menggunakan sistem enkripsi single private key. 3. Reverse Samir At-Lehman atau RSA. Enkripsi RSA merupakan enkripsi key asimetris. Enkripsi ini dianggap sebagai enkripsi standar untuk data yang dibagikan melalui internet saat ini. Dibandingkan jenis enkripsi yang lain, RSA memakai kunci yang lebih panjang, sehingga sulit bagi para hacker untuk meretesnya. Keempat, ada blowfish, yaitu enkripsi blowfish dirancang untuk menggantikan dash seperti triple dash. Meski tersedia secara gratis, banyak organisasi mengklaim bahwa tidak ada yang bisa meretesnya. Enkripsi ini telah melalui uji coba beberapa kali untuk memastikan kecepatan, efisiensi, dan keamanannya. Oleh karena itu, blowfish menjadi pilihan bagi vendor dan e-commerce untuk mengamankan pembayaran, kata sandi, dan informasi rahasia lainnya. Kelima, Twofish. Twofish merupakan versi lanjutan dari enkripsi blowfish. Sama seperti blowfish, enkripsi Twofish juga tersedia secara gratis dan disebut sebagai enkripsi terbaik jika tidak ada AES. 6. Format Preserving Encryption atau FPE mengenkripsi data dalam format yang sama. Misalnya, ketika mengenkripsi sandi yang memiliki 6 huruf, maka output berupa kombinasi dan format yang sama. Sekian dari saya. Terima kasih. Hanya ini yang bisa saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.